Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Anak-anak soleh sekalian, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi anak-anak soleh sekalian. Wa zadakumullahu ilman wa hirsan. Dan semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat serta semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Anak-anak soleh sekalian, kita lanjutkan pelajaran PAI masih pada bab permulaan dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Pembahasan sebelumnya yaitu perjalanan hijrah Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju ke kota Yathrib atau kota Madinah sekarang ini. Tentunya perjalanan hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW mengalami hambatan dari kejaran orang-orang Quraisy. Sampai-sampai Nabi SAW bersama Abu Bakar bersembunyi di gua Ats-Tsaur. Ya, kemudian juga hampir kedapatan oleh seorang kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ketika ia melihat Nabi SAW dan Abu Bakar, dia pacu kudanya dan hampir mendekati Nabi. Namun atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba kaki kudanya terperosot. Lalu kemudian ia berteriak minta tolong kepada Nabi SAW. Pada saat itulah Suraqah bin Malik ia menerima ajaran Islam. Ia beriman, percaya bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Lalu kemudian ia pun kembali ke Mekah. Namun sebelumnya Nabi SAW berpesan agar tidak memberitahu orang Quraisy tentang keberadaan Nabi dan Abu Bakar. Maka pulanglah Suraqah bin Malik, ya, dalam keadaan ia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sesampai Abu Bakar dan Rasulullah SAW di Madinah, kaum muslimin sedang menantikan kedatangan dua orang ini. Mereka menunggu di perbatasan kota Madinah. Ada yang naik pohon, naik atap rumah, naik di atas bukit untuk memantau kedatangan dua orang sahabat ini, Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar muncul, maka kaum muslimin pun mereka sangat berbahagia. Mereka sangat bergembira karena kedatangan Rasulullah SAW. Anas bin Malik mengatakan ketika Nabi SAW memasuki kota Yathrib, maka kota Yathrib itu menjadi kota yang bercahaya. Makanya disebut dengan Madinatun Munawwarah, kota yang bercahaya. Bahkan para budak-budak kecil pun yang hidupnya selalu di dalam kesengsaraan, ketika kedatangan Nabi SAW mereka berbahagia, mereka cerah ceria dan tertawa mereka, saking bahagianya. Kemudian setelah itu para sahabat mereka berbondong-bondong menawarkan kepada Nabi SAW agar Rasulullah sudi tinggal di rumah mereka. Namun Nabi SAW menolak. Mereka sangat berharap. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, tinggal aja di rumah saya, wahai Rasulullah. Ada lagi mengatakan, wahai Rasulullah, di rumah saya saja ya Rasulullah. Ya, mereka menawarkan. Nabi mengatakan, biarkanlah onta ini berjalan. Karena sesungguhnya onta ini berjalan atas
perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana onta ini berhenti, maka disitulah rumah saya akan dibangun. Maka onta itu pun berjalan. Setiap kali onta itu melewati rumah-rumah para sahabat Ansor, maka sahabat-sahabat itu berharap agar onta itu berhenti di dekat rumahnya, di samping atau di depan rumahnya. Namun onta itu terus berjalan. Kemudian setelah itu onta berhenti. Nah, maka disitulah rumah Nabi SAW akan dibangun. Onta ini dia berhentinya di tanah milik dua anak yatim, yaitu bernama Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail ini adalah dua anak yatim. Sedangkan onta Nabi SAW berhentinya di situ. Nabi SAW hendak menebus atau membeli tanah tersebut. Namun dua anak yatim ini dia merelakan untuk Nabi SAW. Lihat bagaimana kecintaan mereka, kerelaan mereka untuk Nabi SAW. Para sahabat pun mereka berbondong-bondong membangun masjid. Ya, masjid Nabi SAW tiangnya dari batang kurma, ya, dari pohon kurma. Kemudian atapnya dari pelepah kurma, sedangkan lantainya dari kerikil. Setelah kaum muslimin selesai membangun masjid, maka dibuatkanlah rumah Nabi SAW. Kalau rumah Nabi dibuatkan pas di depan imam. Pas di depan imam. Rumah Nabi SAW kecil. Ia terbuat dari pelepah kurma, dari anyaman, ya, susunan ikatan-ikatan pelepah kurma. Ya, kalau kita melihat seperti raket, ya, raket itu kan tali-tali itu disusun seperti itu. Kemudian setelah itu diambil lumpur, kemudian ditempelkan. Seperti itulah dinding rumah Nabi SAW. Kecil, ya, kecil rumah Nabi SAW. Sehingga kalau orang dewasa berdiri, maka kepala itu akan kena atap rumah itu. Rumah Nabi SAW dibuatkan di samping tempat imam. Jadi ketika Nabi SAW keluar dari rumah, langsung di tempat imam. Ya, Rasul langsung keluar dari pintu rumahnya, langsung berdiri di tempat imam. Ya, karena di Masjid Nabawi itu Nabi Muhammad imamnya, sekaligus jadi penceramahnya. Ya, demikianlah masjid sekaligus rumah Nabi SAW. Ini yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah. Ya, yaitu membangun masjid. Masjid selain daripada tempat digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka masjid juga digunakan untuk musyawarah. Kalau ada masalah-masalah yang besar, urusan peperangan, maka mereka mengadakan pertemuan atau mereka bermusyawarah di masjid. Masjid ini anak-anak saudara sekalian, dia multifungsi, banyak sekali fungsinya. Ya, untuk kemaslahatan negara, ya, mereka mengadakan pertemuan di masjid. Ya, maka masjid bukan hanya sekedar digunakan untuk ibadah maupun kajian. Ini hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah. Kemudian setelah masjid itu selesai, maka yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW yaitu mempersaudarakan kaum muslimin antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ya, kaum muslimin pada saat itu kan terbagi menjadi dua, ada Ansar, ada Muhajirin. Ansar itu adalah penduduk asli Madinah. Sedangkan Muhajirin adalah sahabat-sahabat Nabi yang dulunya tinggal di Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Sehingga mereka dinamakan Muhajirin. Muhajirin itu artinya orang-orang yang berhijrah. Ya, orang-orang yang berhijrah. Semuanya orang-orang Makkah yang berhijrah ke Madinah. Dan penduduk asli Madinah itu disebut dengan Ansar. Dinamakan Ansar karena Ansar itu artinya orang-orang yang menolong. Orang-orang yang menolong, yaitu mereka penduduk asli Madinah ini menolong sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Makkah. Diberilah bantuan seperti tempat tinggal,
dikasih baju, dikasih harta, uang, modal, ya, sehingga mereka dinamakan Ansor. Nabi SAW hendak mempersaudarakan dua kubu kaum muslimin ini agar bisa saling membantu, saling meringankan antara satu sama lain. Dipersaudarakanlah si fulan dengan si fulan. Si fulan ini dipersaudarakan dengan si fulan. Ini dipersaudarakan dengan si fulan. Di antaranya Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Abu Darda ya salah seorang sahabat Ansor yang kaya, yang memiliki harta. Nah, sedangkan Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi yang miskin, dipersaudarakanlah. Nah, dengan persaudaraan itu, maka yang Ansor ini akan membantu sahabat yang Muhajirin. Ya. Ada yang punya kelebihan rumah, wahai saudaraku silakan tinggal di rumah saya. Kamu tinggal di sana. Wahai saudaraku, kamu butuh modal berapa? Bahkan ada yang sebagian sahabat yang punya kelebihan istri ya. Sebelum datang Islam, orang-orang itu menikah sampai 5 istri. Kalau dalam Islam itu kan batas maksimal 4 saja. Nah, sebelum datang Islam lebih dari 4. Maka diceraikanlah, tapi disuruh pilih. Lihat bagaimana kebaikan sahabat Ansor ini. Wahai saudaraku, kamu pilih. Saya punya 5 istri. Kamu pilih mau yang mana? Yep. Maka dipilih, saya mau yang ini. Nah, setelah yang ini dipilih, maka diceraikanlah itu. Dicerai, atau mungkin ada yang 3 istri, ya disuruh pilih. Ya, kamu masih bujang belum menikah, ya silakan kamu pilih mau istri yang mana. Dia pilih, saya ya mau yang ini. Ya, ini diceraikan yang dipilih tadi. Atau ada yang tidak mau menikah atau belum mau menikah, silakan pilih. Ini menunjukkan, menggambarkan betapa mereka mau membantu saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Nah, demikian dilakukan Nabi SAW sehingga kaum muslimin mereka tertolong. Yep. Dan tidak ada rasa kesukuan. Tidak ada rasa kesukuan setelah dipersaudarakan itu. Ya, tidak ada yang mengklaim kami orang-orang Madinah, kami orang-orang Mekah, keturunan Quraisy, dan Nabi berasal dari Mekah, sehingga mereka saling membanggakan antara satu sama lain. Maka dengan adanya al-mu'akhah, persaudaraan tersebut, agar kaum muslim itu satu, tidak ada perbedaan di antara mereka. Dan subhanallah, setelah adanya persaudaraan tersebut, maka kaum muslimin pun mereka bersatu padu, mereka kuat, tidak ada perbedaan di antara mereka. Nah, ini luar biasa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah SAW membuat piagam Madinah atau Constitution of Madinah, atau bahasa Arabnya Sahifatul Madinah. Ya, bahasa Indonesianya piagam Madinah. Tujuan daripada piagam Madinah ini ya seperti semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalau di Indonesia kan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi kita satu, kita sama. Nah, inilah piagam Madinah itu. Karena di Madinah bukan hanya kaum muslimin saja yang tinggal di Madinah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga bertetangga dengan agama-agama lain. Ada Yahudi juga banyak. Ya, kalau kita lihat suku Yahudi di Madinah itu sangat banyak sekali. Ada suku Yahudi dari Bani Quraidah. Ada orang-orang Yahudi dari suku Bani Kainuka. Ada juga dari Bani Nadir. Yep. Dan beberapa klaster atau suku Yahudi yang lainnya. Ya, jadi mereka punya klaster tersendiri. Klasternya luas sekali, perumahan orang Yahudi. Ya, demikian juga di jauh sana ada perumahan orang Yahudi. Ya, mereka ini bangsa yang kuat juga di Madinah. Mereka kuat, ekonomi mereka kuat, kekuatan mereka juga dari segi pasukan banyak. Jadi Madinah ini ya tidak boleh hidup berkelompok-kelompok atau merasa dirinya lah yang berhak memiliki Madinah dan lain sebagainya. Madinah itu harus satu pemerintahan.
Maka dibuatlah Constitution of Madinah itu, atau Piagam Madinah. Walaupun berbeda, tapi kita satu, yaitu penduduk kota Madinah. Kita harus bersama-sama saling membela, saling membantu ya untuk mempertahankan Madinah ini. Artinya kalau Madinah diserang oleh orang-orang luar, maka semua orang-orang Madinah harus bersatu padu, harus bersama. Tidak membedakan apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Muslim, dan juga ada sebagian orang-orang musyrikin juga. Ya, sebagian orang musyrikin yang tidak mau masuk Islam, ya tetap mereka harus berada di dalam perjanjian konstitusi yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya disepakati, dan Madinah pun menjadi sebuah negara yang bersatu di bawah konstitusi yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini luar biasa. Nabi merupakan seorang ahli politik. Kemudian di antara isi konstitusi atau Piagam Madinah di bawah Nabi SAW, bahwasanya semua agama berhak menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Ya, sama dengan di Indonesia. Indonesia itu kan bersuku-suku, ya, kemudian beragam agamanya, namun tetap satu. Ya, itu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda tapi tetap satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kalau Indonesia diserang, maka semua suku, semua agama harus bersatu untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tidak ada bedanya, mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, Buddha, semuanya sama. Ya, di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika tadi. Nah, itulah konstitusi yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya apa yang ada di Indonesia berupa konstitusi, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya, semuanya itu mencontohi dari Nabi SAW. Ya, karena negara ini dibangun oleh para ulama. Ya, jadi tidak jauh beda dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Madinah pun menjadi negara yang kuat, negara yang disegani. Tidak ada orang yang berani macam-macam terhadap kota Madinah. Namun, anak-anak soleh sekalian, terjadi pengkhianatan. Ya, orang-orang Yahudi berkhianat. Mereka bukannya malah konsisten dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi SAW pada Piagam Madinah itu. Malah mereka justru membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin. Ya. Mereka melapor kepada orang Quraisy bagaimana kelemahan-kelemahan kaum muslimin, ya, dan lain sebagainya. Mereka menunjukkan sifat asli mereka, iri, dengki, hasad. Nah, ini sifatnya Yahudi ini. Iri, dengki, dan hasad. Kemudian puncaknya, ya, ketika terjadi perang Badar, ya, perang Badar ini juga ya tidak lepas daripada pengkhianatan orang-orang Yahudi. Ketika perang Badar, kaum muslimin menang. Ya, kaum muslimin menang. Orang Yahudi justru semakin menampakkan hasad mereka kepada kaum muslimin. Orang-orang Yahudi ini datang kepada Nabi. Ya, bukannya mengatakan selamat atas kemenangan melawan musuh. Malah ia mengatakan, wahai Muhammad, orang Quraisy itu tidak ada apa-apanya. Ya, kalian menang karena kalian itu melawan orang-orang yang lemah. Kalau kalian melawan kami ini orang kuat. Nah, malah dia mengatakan kalimat seperti itu. Ya, kalau kalian melawan kami orang Yahudi, kami kuat. Ini kan kalimat yang tidak bagus. Nah, sudah orang Yahudi itu bikin gara-gara. Nah, kemudian puncaknya ada seorang wanita muslimah yang menutupi aurat secara sempurna. Orang Yahudi mentertawakan. Orang Yahudi ini minta agar muslimah ini membuka kerudungnya, buka itu kerudung itu. Ngapain pakai kerudung kayak gitu? Dan sebagainya. Tapi wanita muslimah ini dia tetap ya menutupi auratnya. Lalu datang seorang Yahudi yang nakal. Ya, wanita muslim tadi duduk.
Lalu ada seorang Yahudi datang yang nakal, ia mengikat bagian bawah kain dari wanita muslimah ini. Nah, ketika ia berdiri, tiba-tiba melorot semua pakaiannya. Kelihatan semua auratnya. Akhirnya wanita ini teriak histeris. Ia merasa dipermalukan oleh orang kafir. Datanglah seorang laki-laki muslim membela wanita muslimah tadi, namun jahatnya orang Yahudi, mereka mengeroyok laki-laki muslim ini sampai mati, sampai meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah SAW marah, dan orang Yahudi ini mereka pengkhianat, ya, tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Lalu Rasulullah SAW membentuk kekuatan dan menyerang klaster Yahudi Bani Kainuka. Ya, Bani Kainuka dikepung oleh Nabi SAW. Ternyata mereka tidak mampu melawan kaum muslimin. Ya, mereka masuk ke dalam bentang mereka berlindung di dalam. Dan mereka dikepung oleh Nabi SAW dan para sahabat selama 15 hari. Nah, akhirnya mereka kelaparan. Ya, kemudian setelah itu mereka menyerah kepada Nabi, dan Nabi mengusir mereka keluar dari Madinah. Ya, mereka pun keluar dari Madinah. Ya, demikianlah anak-anak soleh sekalian. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi. Aku laqul hadza, astaghfirullah li wa lakum.